Ada yang ingin ditanyakan? Satu. Saya Ajmi Dewi Nurlaili, guru SMK Negeri 1 Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Sebagai seorang guru matematika, saya melihat potensi besar dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terutama karena siswa yang kita hadapi adalah generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi digital. Selain itu, banyak guru-guru kita juga sudah keren karena mereka sudah mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang lebih hebat lagi, ketika kita menggunakan PJBL, Project Based Learning, karena teknologi bisa semakin mengoptimalkan hasil pembelajaran. MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif, mampu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar. MPI tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tetapi juga memungkinkan saya untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Awalnya, saya mencoba menyajikan materi melalui tautan WhatsApp. Namun, MPI menawarkan solusi yang lebih terstruktur dan interaktif. Dengan MPI, siswa tidak hanya mengakses semua materi pembelajaran dalam satu platform, tetapi siswa juga dapat mengumpulkan LKPD, kemudian mengerjakannya, bahkan untuk refleksi pun ada di sana. Hasilnya sangat memuaskan. Siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. MPI bukan hanya sekedar alat bantu mengajar, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa di era sekarang, terutama dalam penerapan metode PJBL. Nah, untuk PJBL, Project Based Learning, ini yang spesialnya karena kita memasukkan semua proyek langkah-langkahnya ke dalam LK, lembar kerja proyek yang disebutnya. LK ini terdiri dari LK 1, 2, sampai dengan ke-6. Semuanya terdapat full dari langkah-langkah untuk sintaks PJBL. Oke, mulainya itu ketika dapat poster anak-anak di grup, itu hanya tinggal pencet satu aja start. Ketika sudah pencet start, muncullah seperti ini MPI. Ini dalam bentuk MPI, dalam bentuk seperti ini. Setelah MPI, anak-anak tinggal mengikuti, tinggal lihat saja kita materinya apa, kemudian menggunakan metode apa, dan bagaimana. Kemudian kita pencet start. Ketika start, itu sudah langsung ke menu utama. Di menu utama itu banyak pilihan yang harus dikerjakan. Nah, ini spesialnya adalah di sini, di Project Based Learning. Kenapa spesial? Karena dalam Project Based Learning ini, kita dalam bentuk LK proyek. LK proyek ini beda dengan proyek-proyek yang lain karena langkah-langkahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan murid. Nah, apa aja dalam langkah-langkahnya kita coba dalam LK1. Ini disebut LK1. LK1 ketika ada tulisan yang ada garis bawah berarti itu ada linknya. Jadi ketika kita klik seperti ini, nanti muncullah LK proyek 1. Ini untuk apa? Ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan, ini dikerjakan oleh masing-masing tiap anak oleh LKPD. Jadi nanti dia kelompok berapa, nama, dan lain-lain. Nah, setelah selesai itu mereka bisa mengupload LK-LK-nya seperti ini, baru disubmit ya. Nah, kita lanjut lagi. Dalam LK1, apa aja yang ada? Ini ada langkah-langkah untuk project based learning-nya. Karena kita project based learning berbasis masalah, jadi anak-anak masalah sehari-hari, itu anak-anak tinggal klik masalahnya, nanti ketika akan muncul pilihan menu untuk yang anak-anak harus bisa pilih masalahnya. Nah, ini dia. Masalahnya mulai dari deposito berjangka, BPR, cicilan motor, reksadana. Nah, ini ditentukan oleh anak-anak sendiri karena kemarin dari setiap kelompok sudah menyetorkan ke saya. Jadi ini adalah masalah yang dimunculkan. Kita coba satu tentang cicilan motor. Nah, ini yang akan menjadi masalah untuk mereka. Ada diskon angsuran, ada DP-nya, kemudian tipe motornya. Nah, ini ada semua. Nah, itu di LK1. LK1 mereka hanya menentukan apa saja yang harus mereka kerjakan, memilih masalah, kemudian ini langkah-langkahnya sudah jelas dan ada. Nah, lanjut lagi ke LK2. Untuk LK2 ini penggunaan MPI, jadi mereka tinggal mengklik link yang tadi. Nah, linknya adalah sebagai berikut yang tadi nih, ini link untuk MPI. Nah, di MPI nanti di sini mereka masuk ke materi pembelajaran. Kita coba ulangi, berarti materi masuk yang kedua. Ketika diklik akan muncullah pilihannya. Ada e-book, ada PowerPoint, ada video. Silakan, ini fleksibel disesuaikan dengan siswa-siswa yang akan mau memilih. Mereka hanya suka baca buku, mereka sukanya membaca PowerPoint atau menonton video. Ini dibebaskan untuk setiap siswa untuk memilihnya. Nah, setelah ini itu prosesnya di LK2 ada lagi. Prosesnya harus memilih dan lain-lainnya. Langsung
kita ke LK3. Kalau sudah selesai anak-anak bisa langsung mengerjakan. LK3, nah anak-anak ini bermain, mencoba melakukan perhitungan untuk mengerjakan bunga. Nah kalau berarti kita buka lagi nanti MPI-nya, lanjut. Nah ini dia untuk yang games. Nah ini ada yang dikerjakan secara mandiri, ada yang juga dikerjakan secara kelompok. Tergantung instruksi dari gurunya ketika di kelas. Seperti itu. Lanjut lagi, kemudian LK4. LK4 adalah presentasi. Nanti mereka ketika presentasi ini juga sama, ada langkah-langkah yang bisa dikerjakan oleh siswa seperti ini. Ada 6 langkah. Nah, kemudian nanti didiskusikan lagi oleh kelompoknya apa yang akan mau dimasukkan dan tidak. Seperti ini. Lanjut lagi LK5 dan 6. LK5 itu belajar tentang evaluasi, LK6 itu tentang refleksi. Apa saja? Tinggal klik, anak-anak semua tinggal klik. Ketika refleksi, mereka akan muncul evaluasi seperti ini. Ngisi nama dan lain-lain, kita coba Dudung, kelas 11, kemudian next. Nah, ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada tentang bunga dan anuitas, anak mengerjakan, kemudian mengerjakan di kertas seperti biasa, foto, kemudian upload. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, soalnya, tadi kan ada soal PG dan soal uraian. Soal uraian di sini juga ada, mereka jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan bunga tunggal. Nanti anak-anak bisa tinggal ketik bunga tunggal, ini kalau ini tinggal isi. Kemudian tentang bunga majemuk, boleh. Kemudian tentang anuitas. Ya ini silahkan tinggal diisi sesuai dengan mereka taunya sendiri. Kemudian kita klik next, ada soal refleksi. Nah ini refleksinya. Setelah mempelajari konsep bunga tunggal majemuk dan anuitas, bagaimana pemahaman Anda? Nah ini juga bisa ditulis. Anak-anak bisa jelas, lebih paham, boleh silahkan. Baru setelah itu untuk yang bawahnya juga sama, tinggal dibaca, ketik, selesai, submit. Nah sudah selesai untuk formatif dan refleksi. Sekian. Pilih tadi tentuinnya itu, silahkan ditulis. Ya, kalau udah ditulis baru kita pilih, diskusiin. Kira-kira yang jadi masalahnya gimana? Ini ada langkah-langkahnya. Tuh tinggal di zoom, gedein. Di lock jadi miring bisa. Jadi lebih gede kayak main game. Wah, asli bisa di scroll aja. Jadi nulisnya canggih bisa. Bagi canggihnya yang mana ya nanya? Ini tahu bisa dibuka tahu. Coba ya, bentar. Ini udah tinggal upload aja. Oh iya bentar. Wih, canggih banget, ada buku. Yang mana? Yang itu tuh. Coba. Deh, ini juga ada PPT-nya. Coba klik. Ah, ada video. Iya nih, ada 3. Mau yang mana? Klik aja yuk. Oke, ayo. Iya. Ini tadi yang pas ini ngerjainnya. Ini kan ada evaluasi sama refleksi. Berarti ada soalnya juga kan? Ada. Baik, anak-anak sekarang waktunya. Oke, siap. Silakan buka klik yang game sampai muncul. Pilihnya yang kedua sampai muncul seperti ini. Klik startnya. Come on. Kita mulai. Soal nomor 1. Aldo menabung di BPD sebesar 3.500.000 dan mendapatkan bunga majemuk sebesar 4%. Tentukan besar bunga yang diterima Aldo selama 2 tahun. Silakan. Mana kontraktannya? Ayo. Waktu terbatas. Silakan pencet langsung. Sampai duluan mana? Yo guys, kali ini sama teman-teman mau minta pendapat tentang pembelajaran menggunakan MPI. Ada Delpin, kumaha pendapatnya belajar menggunakan MPI, Delpin? Wah seru, tambah gampang lagi pakai MPI mah. Ya kakak. Sama sih, tambah iji sama. Oh tambah iji jadi iya. dua gampang banget pakai MPI teh. Abdul. Aku juga sama, gampang banget sekarang malah jadi Gampang lebih banget. mudah. Mantap. Itu keuntungan memakai MPI ya guys untuk kita para remaja. Bu, kemarin kita belajar MPI ya. Betul Pak, kita belajar sama Bu Asmi kemarin ya. Betul, Bagaimana Pak, kemarin. pendapat Ibu tentang MPI? Iya betul, kemarin tuh kita belajar MPI itu ternyata aku melihat tuh di dalam MPI itu fitur-fiturnya sangat inovatif, eye catching banget Pak, sehingga kalau kita suguhkan ke siswa sepertinya itu akan membangkitkan motivasi belajar secara menyenangkan. Kira-kira Bu nih, kalau kita usulin ada pelatihan MPI yang lebih lanjut gimana Bu? Iya, aku mau banget Pak. Kita bilang ke Bu Asmi. Yuk, Bu Azmi, gaskeun. Gaskeun.